Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sistem pemasukan udara atau air induction system pada engine pada unit 320D-2. Nah, air induction atau sistem pemasukan udara ke dalam ruang bakar ini berfungsi untuk melakukan pembakaran di ruang bakar, yang dimana jika tidak ada udara, maka di dalam ruang bakar tidak akan terjadi proses pembakaran. Nah, air induction system ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada naturally aspirated, yang dimana naturally aspirated ini hanya menggunakan udara alami atau hanya menggunakan udara di sekitar engine. Yang kedua ada turbocharger. Nah, turbocharger ini digunakan untuk menambah jumlah udara atau memompa udara untuk masuk ke dalam ruang bakar, yaitu melalui intake manifold dan selanjutnya akan masuk ke ruang bakar. Selanjutnya ada turbocharger aftercooler. Nah, turbocharger aftercooler ini berfungsi untuk mendinginkan udara, karena udara yang di dalam intake manifold tekanannya tinggi dan akan mengakibatkan panas. Nah, panas ini bisa mengakibatkan udara renggang dan tidak rapat. Nah, aftercooler di sini digunakan untuk mendinginkan udara agar udaranya dingin dan lebih rapat saat masuk ke dalam ruang bakar. Nah, di sini ada beberapa komponen dari air induction system. Yang pertama ada turbocharger. Nah, turbocharger di sini berfungsi untuk menambah jumlah pasokan udara ke dalam ruang bakar atau menstabilkan udara yang akan digunakan untuk melakukan proses pembakaran. Selanjutnya ada aftercooler. Aftercooler di sini berfungsi untuk mendinginkan udara yang panas akibat dari tekanan yang tinggi atau bus pressure. Jika tekanan yang tinggi, udaranya akan panas. Nah, udara panas ini harus didinginkan, karena jika tidak didinginkan udaranya akan renggang atau tidak rapat. Setelah didinginkan oleh aftercooler, selanjutnya ada intake manifold. Nah, intake manifold di sini berfungsi untuk menyalurkan udara yang sudah didinginkan. Selanjutnya ada after air cleaner dan pre-cleaner. Di sini pre-cleaner berfungsi untuk menyaring atau memfilter udara yang kotor. Nah, pre-cleaner ini berfungsi untuk menyaring udara atau partikel-partikel yang besar. Selanjutnya ada air cleaner. Nah, air cleaner di sini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang halus. Selanjutnya ada muffler. Nah, muffler di sini digunakan untuk membuang gas atau meredam suara akibat dari hasil pembakaran. Dan ada exhaust stack. Oke, selanjutnya cara kerja dari turbocharger aftercooler. Pertama, pada saat engine running, di dalam ruang bakar terjadi pembakaran. Nah, pembakaran itu menghasilkan gas buang. Nah, gas buang ini yang akan dimanfaatkan oleh turbocharger untuk memutar kompresor. Dari ruang pembakar, gas buang akan masuk ke exhaust manifold. Nah, di exhaust manifold ini akan diteruskan menuju ke turbocharger melalui turbin wheel atau turbin housing di sini. Setelah gas buang masuk ke turbin wheel, gas buang akan memutar turbin wheel dan akan memutar kompresor wheel, di mana turbin wheel dan kompresor wheel satu shaft. Setelah itu, kompresor berputar. Kompresor akan menghisap udara dari luar atau dari luar atmosfer, dan akan difilter melalui pre-cleaner dan air cleaner. Nah, di air cleaner ini udara yang kotorannya besar atau partikel besar akan disaring di pre-cleaner ini. Setelah itu masuk ke dalam air cleaner. Nah, air cleaner di sini partikel akan disaring atau difilter ukuran partikel yang halus. Setelah itu udara masuk dari air cleaner ke pre-cleaner, selanjutnya akan masuk ke aftercooler. Nah, di aftercooler di sini udara akan didinginkan, karena udara yang masuk di intake manifold akan panas yang mengakibatkan burst pressure. Jika udara panas, maka udara akan renggang dan tidak rapat materinya. Setelah udara didinginkan di aftercooler, selanjutnya udara akan masuk ke intake manifold yang akan selanjutnya dikumpulkan di silinder di bagian intake manifold.
dan selanjutnya akan dibagikan ke setiap liner pada ruang bakar. Cara kerja turbocharger. Nah, turbocharger ini bekerja pada saat gas buang yang dihasilkan dari sistem pembakaran, yang dimana pada saat pembakaran di dalam ruang bakar akan menghasilkan gas buang. Nah, gas buang ini yang akan selanjutnya dimanfaatkan oleh turbocharger untuk memutar turbin wheel dan kompresor wheel, karena turbin wheel dan kompresor wheel satu shaft atau terhubung langsung. Jika turbin wheel berputar, otomatis kompresor wheel berputar dan akan menghisap udara dari luar, yaitu melewati air cleaner dan melewati pre-cleaner dan air cleaner, yang akan selanjutnya diteruskan menuju ke intake manifold dan ke ruang bakar. Selanjutnya turbocharger aftercooler. Bedanya di turbocharger aftercooler ini, udara yang bertekanan akan didinginkan melalui aftercooler, karena udara yang bertekanan suhu udaranya akan naik atau tinggi. Nah, jika suhu udaranya panas atau tinggi, bisa menyebabkan udara atau molekul pada partikel udara tersebut renggang atau berkembang atau tidak rapat. Nah, udara yang berkembang ini atau tidak rapat harusnya akan didinginkan, karena jika masuk ke ruang bakar, pembakarannya tidak efisien. Nah, aftercooler di sini berfungsi untuk mendinginkan udara agar suhu udara ini menurun. Cara kerja dari aftercooler ini, udara masuk ke dalam aftercooler dan masuk ke dalam pipa atau core pada aftercooler. Selanjutnya dibantu didinginkan oleh kipas radiator atau fan dan sirip radiator atau fin, atau yang disebut juga bisa air to air. Udara didinginkan oleh udara. Setelah didinginkan oleh aftercooler, udara akan menurun. Udara suhunya akan menurun dan akan bisa selanjutnya ditransfer ke intake manifold untuk menstabilkan pembakaran di dalam ruang bakar. Sekian, itu saja penjelasan saya tentang air induction system atau sistem pemasukan udara ke dalam ruang bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.